adik-adik yang terkasih Sekolah Minggu GBI Cikarang Kota yang ada di rumah. Shalom, saya Kak Ismar, halo. Dengan Kak Putri, halo adik-adik. Senang sekali bertemu dengan adik-adik pada hari ini. Walaupun adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya yang ada di sini, adik-adik tetap sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin ya, udah harus persiapkan Alkitabnya. Dan kalau misalkan adik-adik mau ada memberikan persembahan, nanti bisa diberikan ke papa dan mamanya untuk diberikan ke gereja. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah online. Tuhan, berkati adik-adik kami yang berada di rumah. Biarlah jaringan mereka lancar ya Tuhan. Dan biarlah kami yang berada di sini Bapa tidak kekurangan suatu apapun dan berjalan dengan baik. Amin. Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami yang berada di rumah. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik kami di rumah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh dan menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Adik-adik tahu lagunya kan? Pasti dong Kak. Terjadi di hidupku.
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini itu hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya hari-hari ini begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan kami, dan situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan sangat-sangat mengkhawatirkan kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang menjadi perlindungan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang di rumah, yang sedang beribadah Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan, serta melindungi mereka, biar mereka juga bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan mereka boleh diberkati. Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau lagi, ingin bernyanyi lebih lagi kepadamu Tuhan, memberikan pujian yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai Tuhan. Biar campur tangan Tuhan yang terus terjadi tanpa kekurangan suatu apapun. Karena kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan pasti yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Akan sering mengecewakan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Kiranya Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Berkati kami terus Tuhan, baik kakak sekolah minggu dan juga kakak-kakak para pemain musik, siapapun Tuhan yang terlibat dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kami. Inilah kami Tuhan Yesus, siap memuji meninggikan nama Tuhan bersama adik-adik kami. Mari kita sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita adik-adik. Adik-adik yang di rumah, semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong kakak. Dulu banyak Kak. Oh iya. Adik-adik yang masih duduk, sama-sama kita pompa ya. Bandi pompa. Sore. Kayaknya belum pada berdiri deh. Iya kak, sekali lagi dong kak, kayak kurang semangat. Iya. Bandi pompa. Kita kasih semangat dulu
Wow, wow. Wow, wow. Wow. Lagu berikutnya roti dan mentega. Adik-adik di rumah yang semangat ya. Kalau punya adiknya, ini bareng, oke? Temanku, temanku, kita selalu
hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati anak-anak, adik-adik yang mendengarkan juga Tuhan. Berkati juga papa-papa yang melihat Tuhan live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Harapan kakak, adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, lindungan Tuhan, tidak ada kekurangan apapun pada saat ini adik-adik. Adik-adik di rumah, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini adalah dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Dan juga tolong siapin ya adik-adik alat tulisnya, supaya adik nanti bisa menulis apa pertanyaan kakak. Siapkan ya adik-adik. Nah, adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar bagaimana Nuh yang taat oleh firman Tuhan. Ketaatan firman Tuhan itu membawa keselamatan. Ternyata ketaatan bukan hanya membawa keselamatan adik-adik, tetapi ketaatan juga membawa berkat bagi hidup kita. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita cerita tentang Bapak Abraham yang taat kepada Tuhan Yesus. Bapak Abraham bersama istrinya, dia taat kepada Tuhan Yesus karena Bapak Abraham mau disuruh dan bersama istrinya meninggalkan tanah leluhur di Ur Kasdim untuk ke tanah yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, ini Bapak Abraham dan istrinya bernama Sarah. Adik-adik di rumah, Bapak Abraham sudah tua dan istrinya juga sudah tua. Mereka sudah lama tidak memiliki keturunan. Nah, adik-adik di rumah, mereka tetap sabar, tetap taat kepada Tuhan walaupun mereka sudah tua, tidak dikaruniai seorang anak. Nah, tiba saatnya Tuhan berfirman kepada istrinya Sarah. Firman Tuhan berkata, Sarah akan mengandung. Sarah sangat terkejut. Masa sih sudah tua saya masih bisa mengandung? Tapi karena janji Tuhan, tiada yang mustahil bagi semua orang yang percaya. Nah, akhirnya adik-adik mengandunglah Sarah istri Abraham. Nah, adik-adik, setelah mengandung, lahirlah seorang anak laki-laki dari Bapak Abraham dan Sarah. Anaknya laki-laki diberi nama Ishak. Hati Sarah dan Bapak Abraham sangat senang sekali adik-adik. Sangat gembira karena yang dinanti-nantikan, karena yang didamba-dambakan selama ini adalah anaknya sudah ada, sudah lahir. Tuhan Yesus memang sangat luar biasa. Janjinya sangat selalu ditepati bagi orang yang percaya. Nah, adik-adik di rumah, Ishak pun bertumbuh semakin dewasa. Nah, adik-adik di rumah, setelah Ishak bertumbuh dewasa, tiba-tiba Tuhan memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Bapak Abraham. Lalu kata Tuhan kepada Bapak Abraham, pergilah kamu ke tanah Moria
dan persembahkanlah anakmu yang tunggal itu sebagai korban bakaran. Adik-adik, tahu nggak? Bapak Abraham semalaman tidak bisa tidur. Dia sangat sedih karena anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satu itu akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan, dia selalu taat firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, besok paginya bergegaslah Bapak Abraham dan Ishak dan kedua pembantunya. Mereka menyiapkan makanan, minuman, kayu sebagai di perjalanan mereka untuk mempersembahkan korban bakaran. Lalu adik-adik di rumah, sebelum sampai di kota Moriah, Bapak Abraham menyuruh kedua pembantunya berdiam dulu di sini, sementara Bapak Abraham dan Ishak pergi mau sembahyang katanya. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan Ishak pun berkata kepada Abraham, "Bapak, kita mau mengadakan korban bakaran, tapi kenapa ya tidak ada yang dikorbankan? Siapa ya Bapak yang mau dikorbankan?" Hati Abraham pun sebenarnya mau ngomong, tapi dia merasa sedih, tidak tega mengungkapkan isi hatinya kalau yang dikorbankan itu adalah anaknya sendiri. Nah, adik-adik di rumah, akhirnya sesampai di kota Moriah, ada sebuah batu, dikumpuli Bapak Abraham batu seperti mezbah. Lalu di atasnya dibuatlah kayu dan di atasnya diduduklah Ishak anaknya, tangannya diikat, kakinya diikat, lalu diambilnya pisau. Lalu adik-adik, setelah Bapak Abraham mau membunuh anaknya Ishak, tiba-tiba Tuhan memanggil Abraham. "Abraham, Abraham." Lalu Abraham menjawab, "Ini aku Tuhan." "Ada apa Tuhan?" kata Abraham. "Jangan kamu apa-apain anak kamu itu. Jangan kamu bunuh." Abraham semakin kaget mendengar suara Tuhan memanggil dia. Akhirnya Abraham pun melepaskan tali yang ada di tangan dan di kaki Ishak dan tidak jadi membunuh Ishak. Nah, adik-adik, setelah dilepaskan tali dan dari tangan dan kakinya, dipeluklah erat anaknya Ishak itu. Dia sangat bahagia sekali. Dikirain Bapak Abraham anaknya Sidus pasti tidak akan kembali lagi. Pikirannya, anak saya akan mati. Tetapi karena Tuhan sangat baik, Tuhan berfirman, "Jangan kamu apa-apakan anak itu, jangan kamu bunuh." Akhirnya keluarlah seekor domba. Nah, domba itu adik-adik, itulah pengganti Ishak sebagai korban bakaran. Ishak dan Bapak Abraham saling berpandangan karena mereka tahu domba ini adalah Allah yang menyediakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, kata Tuhan, "Aku akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada kamu. Aku akan memberikan keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut." Lalu Abraham sangat senang, sangat bersyukur. Dia semakin percaya kepada Tuhan Yesus bahwa janji-janjinya akan selalu ditepati bagi orang yang percaya. Nah, adik-adik di rumah, kakak sampai saat ini kakak mau bertanya kepada adik-adik, mana mungkin anaknya yang tunggal akan diambil oleh Tuhan? Tapi karena Abraham percaya kepada Tuhan,
Dia tidak segan-segan akan memberikan anaknya yang tunggal kepada Tuhan karena dia yakin dan percaya. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus pun berfirman dan menjanjikan kepada Abraham akan memberikan keturunan yang banyak sekali. Nah, akhirnya Abraham pun pulang bersama anaknya Ishak dan kedua pembantunya. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan dan belajar untuk percaya bagi yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik di rumah. Adik-adik ada pertanyaan buat adik-adik di rumah ya. Pertanyaannya adalah, siapa nama istri Abraham? Kedua, siapa nama anak Abraham yang dipersembahkan sebagai korban bakaran? Dan yang ketiga, ayat hafalan dari Kejadian 8 ayat 22, Allah yang akan menyediakan. Nah, bagi balita dan kelas kecil, mari adik-adik di rumah menghafal doa Bapa kami yang di surga ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap taat. Kami mau belajar Tuhan, bagi orang yang percaya pasti dia akan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu Tuhan membawa berkat bagi semua orang, membawa berkat bagi semua jemaat yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Lindungi kami Tuhan di dalam perjalanan hingga rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, suci kuduskan kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang percaya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu.